pemain AC Milan Adrien Rabiot mengalami cedera. Sebuah kerugian baru bagi AC Milan mengingat peran sentral sang pemain berkebangsaan Prancis itu. Adrien Rabiot, sang gelandang AC Milan terkena benturan di betis, kata Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis dan dalam konferensi pers. Didier Deschamps memastikan bahwa Adrien Rabiot tidak ikut latihan timnas Prancis hari ini akibat mengalami benturan di bagian betis. Pemain yang disebut-sebut sebagai anak emas pelatih AC Milan Massimiliano Allegri itu diragukan tampil pada laga melawan Islandia besok. Adrien Rabiot tidak berlatih demi kehati-hatian. Ia mendapat sedikit hantaman di betis dan kami ingin memberinya waktu lebih untuk pulih, ujar sang pelatih terkait kondisi pemain AC Milan itu. Selain Adrien Rabiot, pemain AC Milan lainnya Alexis Saelemaekers juga cedera. Kasusnya serupa, pemain sayap AC Milan itu cedera saat membela negaranya Belgia. Pervis Estupinan dan Christian Pulisic, dua pemain AC Milan yang mengalami cedera saat membela negaranya. Kini ada dua kemungkinan opsi yang bisa diambil pelatih AC Milan Massimiliano Allegri. Pertama, memainkan Zachary Attekam sebagai pengganti Alexis Saelemaekers dalam formasi tetap AC Milan 3-5-2. Pilihan kedua, ubah sistem menjadi 4-3-3, dengan memaksimalkan stok gelandang serang dan pemain depan AC Milan yang berlebih. Jadi bagaimana AC Milan? Semakin banyak yang cedera dampak jeda internasional. Sebelumnya ada nama striker AC Milan Christian Pulisic dan sayap kiri Pervis Estupinan yang juga cedera. Robert Lewandowski mulai memikirkan babak baru dalam karirnya karena ingin terus bermain di level tertinggi meski usianya sudah tak muda lagi. Kini, muncul pertanyaan menarik, apakah AC Milan akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi sang legenda hidup Eropa itu? Lewandowski bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022 setelah meninggalkan Bayern Munich. Kontraknya masih berlaku hingga 30 Juni 2026, namun di usia 37 tahun, masa depannya di Camp Nou mulai dipertanyakan. Selama dua musim pertamanya di Catalonia, ia tampil produktif dengan total 42 gol dan 8 assist dari 52 pertandingan di musim 2024-25. Namun musim ini, performanya sedikit menurun. Cedera otot pada pertengahan Agustus membuatnya belum kembali ke performa terbaik. Dari 9 penampilan sejauh ini 7 di La Liga dan 2 di Liga Champions, ia baru mencetak 4 gol, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Kebangkitan Ferran Torres serta taktik Hansi Flick yang kerap memainkan formasi tanpa striker murni membuat posisi Lewandowski tak lagi sekuat sebelumnya. Menurut laporan Sport, Lewandowski dalam rencananya yang masih ingin bermain di level elite setidaknya 2 musim lagi. Beberapa klub Arab Saudi dikabarkan siap menggoda Lewandowski dengan tawaran besar. Namun sang striker menolak ide tersebut. Ia ingin menutup karirnya di Eropa, bukan di Timur Tengah karena masih merasa mampu bersaing di panggung tertinggi. Milan jadi pilihan menarik. Nama AC Milan muncul sebagai salah satu opsi realistis. Media Spanyol mengabarkan adanya kontak awal antara Adrien Lewandowski dengan Direktur Olahraga Milan, Idritar. Meski begitu, pembicaraan baru sebatas penjajakan. Gaji bersih Lewandowski di Barcelona yang mencapai 13 juta per musim jelas di luar kemampuan finansial Rossoneri saat ini. Dengan naluri gol yang tak pernah hilang, perpindahan ke Milan bisa menjadi kisah terakhir yang menarik dalam perjalanan panjang sang bomber Polandia di sepak bola Eropa. Untuk membuat kesepakatan menjadi mungkin, Lewandowski harus rela memangkas gajinya secara signifikan. Di usia 37 tahun, Lewandowski mungkin sudah melewati masa puncaknya dan bisa mencontoh apa yang dilakukan Luka Modric saat ini di Milan. Namun, jika ia benar-benar ingin bermain di Serie A dan menutup karirnya di klub bersejarah seperti Milan, peluang itu tetap terbuka. Bagi Milan, kehadiran striker berpengalaman seperti Lewandowski bisa menjadi solusi instan di lini depan sekaligus mentor ideal bagi para penyerang muda seperti Gimenez. AC Milan akan kembali dihadapkan pada ujian konsistensi bermain pada periode kedua Massimiliano Allegri melatih klub. Tanpa turnamen sepak bola Eropa, Rossoneri sepenuhnya fokus bermain di kancah domestik dan mendapatkan manfaat darinya. Milan kini ada di urutan 3 klasemen dengan 13 poin hasil dari 4 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Salah satu perubahan yang dilakukan Allegri ada pada penggunaan formasi 3-5-2 dan pemain-pemain baru, beradaptasi cepat, melebur dalam sistem tersebut bersama pemain lama klub. Allegri baru melatih pada musim debut keduanya di Milan dan klub tak diunggulkan memenangi Scudetto atau titel Serie A. Akan tapi, Milan dapat menjadi kuda hitam Scudetto setelah terakhir juara pada 2022. Terlebih, Milan dilatih oleh Allegri dengan pengalaman dan kesuksesannya memenangi 6 titel Serie A. 5 dengan Juventus dan 1 dengan Milan. Selain Allegri menjadi sosok penting Milan untuk meraih Scudetto, ia juga diyakini dapat memaksimalkan bakat Rafael Leao.
Pemain asal Portugal beradaptasi dengan taktik Allegri dan bermain sebagai penyerang dari dua striker di depan. Leo lebih dekat ke kotak penalti lawan, tetapi ia tak terbiasa karena posisi aslinya sebagai penyerang sayap yang kerap melakukan tusukan. Naluri mencetak golnya perlu ditingkatkan lagi, tapi menurut ekspertis timnas Italia dan AS Roma, Luciano Spalletti, Leo ada di tangan yang tepat di Milan. Saya melihat Inter dan Napoli sebagai favorit hingga akhir untuk meraih Scudetto, meskipun Milan punya jaminan. Massimiliano Allegri, tutur Spalletti sebagaimana dinukil dari Sempre Milan. Leo Rafa adalah pemain yang mampu memainkan peran apapun. Saya pikir dia harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan kemampuannya. Tidak ada yang lebih baik dari Allegri dalam mengatur dan menempatkan pemain di posisi dan kondisi yang tepat. Saya yakin dia akan mampu melakukannya, yakin Spalletti.